Halo, apa kabarnya teman-teman? Perkenalkan, nama saya Cici Cahyati, NIM 16, Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas UIN Wali Songo Semarang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan remaja berkebutuhan khusus, cerdas, istimewa, dan berbakat. Penjelasan ini dapat dibagi menjadi kebutuhan pendidikan dan layanan pendidikan. Kebutuhan pendidikan RBK cerdas, istimewa, dan berbakat. Menurut Somantri tahun 2007, anak dan remaja cerdas berbakat ini memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda dengan anak dan remaja pada umumnya. Anak dan remaja berbakat ini merupakan memiliki kemampuan atau talenta di atas rata-rata dan umumnya memiliki kecerdasan IQ di atas rata-rata. Mereka juga bisa dikatakan anak gifted. Anak gifted ini mungkin memiliki ketidakmampuan dalam belajar biasa, kesulitan memberi perhatian, gangguan emosional. Mereka harus dibantu dengan perluas kekuatan dalam mengatasi kelemahan. Mereka membutuhkan materi khusus, teknik mengajar tertentu, dan melalui fasilitas tertentu. Berdasarkan penelitian Ferguson tahun 1989 dan Gallagher tahun 1986 menyimpulkan ada 3 kebutuhan dalam pendidikan siswa gifted. Yang pertama, membutuhkan pendidikan khusus, yaitu dengan pembelajaran yang menantang pada bidang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sekolah dengan menyiapkan kurikulum pengayaan. Nah, di sini ada prinsip pengayaan adalah materi yang diberikan lebih diperdalam dan diperluas dengan mengembangkan proses berpikir tingkat tinggi, analisis, sintesis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Tidak hanya itu, peningkatan level pendidikan, peningkatan prestasi sesuai bakat dan minat, dan kebutuhan siswa cerdas istimewa. Yang kedua adalah membutuhkan kesempatan bekerja sama dengan siswa cerdas istimewa lainnya. Dengan adanya kelas khusus sesama siswa gifted ini akan adanya penguatan timbal balik dalam minat dan aktivitas akademik mereka. Yang ketiga, membutuhkan guru dengan kompetensi tinggi agar dapat memahami karakteristik dan kebutuhan siswa gifted, agar siswa dapat lebih memahami dan leluasa melontarkan argumentasi dalam kelas siswa cerdas istimewa ini. Selanjutnya, ada layanan pendidikan anak dan remaja cerdas istimewa dan berbakat. Terdapat 3 layanan pendidikan dalam model bagi ARBK ini. Yang pertama adanya model inklusi atau inclusion model. Di model ini mereka ditempatkan sekelas dengan anak-anak lain, termasuk penyandang kebutuhan khusus seperti anak yang kesulitan belajar dan anak cacat. Materi khususnya yaitu berupa pemberian materi pengayaan. Model ini juga dijadikan tutor bagi anak-anak lain. Selanjutnya, yang kedua, sistem sesuai kemampuan atau tracking system. Anak dan remaja diklasifikasikan berdasarkan kemampuan dan setiap klasifikasi ditempatkan pada tempat yang sama. Jadi, anak berbakat akan mendapat sekolah khusus berbakat sepanjang masa sekolahnya. Yang ketiga, ada model pengelompokan terbatas atau cluster grouping model. Nah, anak yang dalam satu sekolah dalam semua tingkatan kelas, yaitu 5% siswa berprestasi tertinggi dikelompokkan dalam satu kelas. Nah, kelompok ini terdiri dari 5-8 siswa berbakat, dibimbing oleh guru yang mempunyai pengalaman mengajar dengan anak-anak kemampuan luar biasa. Satu klaster grup belajar bersama dari berbagai anak dari berbagai kemampuan. Model ini punya kelebihan di mana siswa berbakat ini mendapat perhatian khusus untuk mengembangkan bidang dalam kemampuannya dan memperoleh belajar bersama dengan anak lain dari berbagai kemampuan. Ada korelasi positif antara prestasi akademik dengan strategi pengaturan diri menurut Chamahala dan Rupaya tahun 2002. Penelitian menunjukkan siswa gifted tidak dapat mencapai prestasi akademik dengan optimal karena gagalnya dalam meregulasi diri dalam belajar. Itu menurut Alsa tahun 2005. Pecton, Gotch, Teach, dan Perry tahun 2002 adanya pengaruh belajar dalam pengaturan diri terhadap emosi-emosi akademik yang berpengaruh terhadap meningkatnya prestasi akademik. Begitupun dengan dukungan orang tua terhadap prestasi akademik siswa, anak gifted akan memotivasi akademik siswa.
Itu menurut Karen, Matthew, dan Jolie tahun 2010. Dengan keingintahuan besar, belajar yang cepat tanggap, kritis, tetapi mudah mengalami kebosanan. Hal ini menantang guru profesional dan kurikulum sekolah agar metode pembelajaran yang digunakan dapat berjalan dengan sesuai dan tepat. Maka dapat disimpulkan, belajar dengan pengaturan, dukungan orang tua, dan interaksi guru dan siswa mempunyai pengaruh dalam prestasi akademik siswa gifted ini. Anak-anak cerdas istimewa ini tidak perlu diperbaiki, bukan benda rusak. Mereka bukan benda rusak, mereka hanya membutuhkan bimbingan dan dukungan agar mampu menghadapi kekuatan dan bakat yang dimilikinya dan mempersiapkan diri untuk mengabdi pada masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.